Kembali lagi kita bahas mengenai PSBB transisi di DKI Jakarta. Kita masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria, dan juga ada Pak Pandu Riono, epidemiolog yang sudah bergabung bersama kami. Nah, tadi saya berhenti di pertanyaan mengenai bagaimana sejumlah demonstrasi yang melibatkan banyak orang terjadi beberapa hari yang lalu dan rencananya ada demonstrasi lagi pada hari ini. Nah, sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Wagub, Anda tentu melihat ini juga sebagai sebuah kerawanan untuk penyebaran virus corona di kota Anda. Bagaimana Anda melihatnya dan bagaimana akan bisa menekan penyebaran virus corona dengan adanya aksi yang hari ini bahkan dikatakan akan kembali besar begitu? Ya betul sekali. Kemarin ketika aksi ada 1.192 yang sempat diamankan, sekalipun kemudian dibebaskan, hanya tersisa kurang lebih 52 ya yang terus ditindaklanjuti. Namun dari jumlah itu ada 27 yang ditemukan reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan swab ya. Jadi itu dari 1.152 yang di testing ya. Nah kita kan nggak melakukan testing yang lainnya ya. Yeah. Itu makanya ada kekhawatiran kita dari jumlah yang luar biasa banyak ketika minggu lalu terjadi aksi unjuk rasa. Tentu kita lihat bersama terjadi kerumunan yang luar biasa, bahkan tidak sedikit yang tidak menggunakan masker. Ini sangat menjadi kekhawatiran kita bersama. Untuk itu makanya kami terus menyampaikan kepada seluruh warga untuk tetap berada di rumah ya, tidak bermaksud melarang ya, menyuarakan aspirasi silakan disampaikan aspirasinya secara tertib, secara baik, namun mohon tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, tidak kerumunan dan lain-lain. Kami khawatir ini terjadi satu klaster baru di aksi unjuk rasa yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Jadi mari masyarakat untuk patuh, taat dan disiplin. Dan kalau juga dari kita minta untuk tidak melakukan pengerusakan tempat-tempat umum. Ya, saya mau tahu dari Pak Pandu, kalau Anda sendiri melihatnya karena seringkali klaster itu kita lihat dari acara-acara berkumpul bahkan hanya beberapa belas atau puluh orang sudah bisa menjadi sebuah klaster penyebaran. Kalau dalam aksi, bagaimana seorang dari keilmuan Anda melihatnya pada saat kita melihat itu sebagai sebuah ancaman penyebaran? Ya, jadi setiap kerumunan begitu banyak orang, kalau tidak menggunakan 3M maka potensial akan terjadi risiko peningkatan kasus. Ya, tapi kan itu suatu risiko yang sebenarnya bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya? Mereka kan berdemo karena hanya ingin menyampaikan aspirasi. Seharusnya pemerintah pusat ini membuka pintu dialog, dan mereka menerima aspirasi itu dan tidak perlu demo. Berdialog itu penting. Kenapa nggak mau berdialog sih pemerintah pusat? Menteri-menterinya turun kayak untuk melakukan pencegahan. Karena di era pandemi ini kita harus mencegah. Mencegah apa? Kerumunan, dan ini kan menjadi penting. Jadi demo itu menjadi potensial juga anarkis, misalnya kan jadi ada perusakan milik publik. Ya walaupun mungkin juga tadinya tidak punya rencana seperti itu, tapi kan biasa lah gitu. Jadi menurut saya itu satu. Kedua, kalau memang demo itu dilakukan, tugas kita adalah membantu dalam pengertian kalau ada yang tidak pakai masker, berikan masker gitu. Jadi itu bukan berarti mensponsori demo ya, tetapi kan memberikan upaya untuk pencegahan yang lebih luas. Karena kadang-kadang pilihannya menjadi dilematis. Kalau saya sih pilihannya supaya jangan demo. Kedua, kalau mau demo tetap menggunakan masker. Kalau tidak punya masker, ya kita bantu menggunakan masker. Yang penting aspirasi bisa disampaikan dengan tertib, dan seharusnya pemerintah pusat juga ikut membantu. Jangan hanya diserahkan ke aparat gitu. Kasihan aparat itu menjadi benteng gitu. Menurut saya inilah yang menurut saya perlu disikapi dengan baik. Oke. Tapi rasanya memang aksi seperti ini memang terlepas dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, Pak Wagub. Iya. Baik lagi, kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal setidaknya, walaupun inilah adalah aspirasi yang disampaikan kepada pusat, tapi setidaknya untuk menekan agar ini jangan sampai menjadi klaster, adakah
tindakan yang dilakukan atau diambil? Mungkin seperti tadi kata Pak Pandu, ada pembagian masker kah bagi para demonstran tanpa mau terlihat seperti mensponsori begitu ya, tapi untuk melindungi warga Jakarta juga, Pak Wagub. Ya, jadi memang kalau masker kami selain sudah meminta menggunakan masker, sejujurnya kami sudah membagikan 22 juta masker ya di Jakarta dari 11 penduduk ya. Harusnya seluruh warga Jakarta sudah memiliki masker. Namun itu satu upaya yang baik, nanti kami akan coba pertimbangkan. Dan kami minta juga masyarakat untuk tidak melakukan demo dalam jumlah yang besar, apalagi kerumunan, terlebih lagi tidak menggunakan masker ya. Kami koordinasi terus dengan aparat keamanan untuk dapat meningkatkan operasi justisi ya, agar mereka yang tidak menggunakan masker diberi tindakan disiplin ya. Kemudian juga kami minta juga aparat untuk menjaga tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang vital di Jakarta, seiring dengan terus kita lakukan sosialisasi kampanye kepada masyarakat untuk terus melaksanakan 3M. Kemudian juga meminta kepada masyarakat silakan salurkan aspirasinya secara baik ya, melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi, melalui dialog ya, secara persuasif dan lain sebagainya. Dan unjuk rasa adalah pilihan terakhir ya, dalam rangka menyampaikan aspirasi. Namun demikian di masa pandemi ini, unjuk rasa itu sangat rawan sekali ya, apalagi tidak menggunakan masker dan sangat berpotensi terjadi kerumunan sebagaimana kita lihat dan saksikan bersama pada unjuk rasa yang sebelumnya. Kami dengar hari ini akan juga cukup banyak jumlahnya dan hari-hari ke depan. Mohon masyarakat memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Oke, di bagian akhir ini saya mau tahu ini Pak Wagub, kalau di beberapa pekan sebelumnya, sebelum rem darurat ini ditarik juga, informasi yang mengkhawatirkan masyarakat adalah jumlah ketersediaan tempat di rumah sakit Jakarta. Nah, saya ingin tahu bagaimana kondisinya saat ini, apakah membaik dan seperti apa? Ya, memang angkanya membaik ya. Jumlah laboratorium kami bertambah jadi 58 laboratorium. Dan testing sampel harian kami meningkat jadi 16.711 ya. Kemudian rumah sakit rujukan bertambah menjadi 98 rumah sakit rujukan. Kemudian tenaga kesehatan kami juga bertambah menjadi 40.059 orang, ditambah tenaga profesional baru 740 orang ya. Tempat tidur saat ini mencapai jumlah tempat tidur udah 4.076. Kemudian akupansinya tuh 4.076 ya, atau jumlah tempat tidur 5.471 dengan akupansi 4.076. Jadi ada 72% ya presentasinya. Ruang ICU juga saat ini sudah 755 dan terpakai 72% atau 553 ya. Ditambah juga ruang isolasi baru ya atau OTG yang terkendali atau terpusat di Wisma Atlet. Ditambah juga ada 18 hotel yang disiapkan bagi tenaga kesehatan dan OTG. Di samping kami menyiapkan 3 wisma bagi masyarakat yang terpapar dengan orang tanpa gejala. Jadi berbagai upaya terus kami tingkatkan, tidak hanya meningkatkan jumlahnya, tapi juga kami meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pelayanan. Bahkan vitamin, obat-obatan, APD, masker terus kami tingkatkan. Namun demikian sekali lagi betapapun besarnya upaya yang kita lakukan, sekali lagi mohon kesadaran daripada masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M. Testing juga sekarang harganya sudah kita turunkan, tidak boleh lebih lagi dari 900.000. Apabila kami temukan, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan memberikan sanksi bagi rumah sakit yang memperlakukan testing dengan jumlah atau harga melebihi 900.000, sebagaimana peraturan pemerintah pusat sudah disampaikan. Oke, ini untuk rapid test ya Pak? Untuk swab test. Untuk swab test, oke.
Ya. Oke, Pak Pandu, Anda sendiri melihat angka-angka tersebut memang sudah mulai membaik angka-angkanya, tapi dari mungkin dari yang Anda lihat, tetapkah ini berada di zona yang cukup berbahaya? Sekali lagi, ada kemungkinan angka bertambah kalau kita tidak disiplin. Jangan sampai kita melihat penurunan ini sebagai sesuatu yang konsisten menurun, bukan ada ancaman naiknya, Pak Pandu. Iya, jadi kewaspadaannya harus tetap tinggi, bahkan harus lebih tinggi. Jangan, saya nggak menggunakan istilah bahaya atau zona hijau atau zona merah ya. Tapi saya lebih condong untuk secara psikologis memberikan kewaspadaan. Kewaspadaannya harus lebih tinggi karena ada pelonggaran. Dan pelonggaran itu sangat berisiko. Tanpa kewaspadaan yang tinggi, kita akan lengah. Nah, sudah baik, angkanya sudah bagus, kita tidak terlalu buruk. Enggak, kita masih jauh dari optimal. Upaya kita harus ditingkatkan. Tracing tadi masih harus ditingkatkan. Dan bukan hanya testing, juga bukan hanya jumlah, tapi kecepatan testing juga harus diperpendek. Juga lagi harus sampai 3 hari, 2 hari. Kalau perlu hari yang sama, sudah tahu hasilnya, karena kita perlu melakukan kontak tracing. Ketika isolasi tadi juga harus penting. Dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat. Karena tanpa masyarakat terlibat secara aktif, upaya ini jadi sia-sia. Karena masyarakat itu adalah garda terdepan dalam upaya respon menanggulangi pandemi. Ya. Bayangkan kalau masyarakat harus disuruh memakai masker. Tanpa kesadaran itu tidak mungkin. Dan kita harus mencapai paling tidak minimal 85% penduduk DKI, kalau bisa lebih, kalau bisa semuanya, menggunakan masker ketika melakukan aktivitas sosial ekonomi, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, apapun aktivitasnya. Dengan demikian menurut teori ilmu wabah, itu akan kita bisa menurunkan kasus. Jadi dengan kombinasi memperkuat testing, pelacakan, isolasi, dan kombinasi dengan perilaku penduduk 3M, kita bisa mengatasi atau mengendalikan pandemi di Jakarta. Saya optimis itu, dan DKI bisa, dan bisa menjadi contoh untuk provinsi lain. Oke, dalam kasus DKI Jakarta, di sisi yang tadi Anda sebutkan Pak Pandu, apa yang masih harus lebih ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang maksimalnya? Ya, yang belum dilakukan adalah koordinasi dengan daerah penyangga. Daerah penyangga juga kalau perlu harus mempunyai tekad yang sama. Saya sudah menghubungi dengan Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Bekasi, supaya surveillance juga sama tinggi dan juga promosi 3M-nya juga sama seirama dengan DKI. Dengan demikian kita menjadi suatu wilayah Jabodetabek yang aman dan pandeminya terkendali. Oke, Pak Wagub, benarkah masih ada kesulitan untuk mencoba selaras dengan kota-kota di sekitar Jakarta ini? Ya, kami terus melakukan koordinasi rapat-rapat ya, tidak hanya di internal atau dengan Forkopindo secara horizontal, tapi juga daerah penyangga ya. Namun demikian, apa yang disampaikan Prof. Pandu itu memang betul. Memang kan kemampuan daerah berbeda ya. Terkait dengan kemampuan menyiapkan fasilitas, tenaga kesehatan, alat swab test, dan lain sebagainya ya, sehingga memang tidak mudah ya mengejar angka yang tinggi terkait testing yang dilakukan di Jakarta. Tadi kami menyebut ya, kontribusi Jakarta itu sudah 46% terhadap testing nasional ya. Daerah-daerah lain termasuk daerah penyangga memang tidak mudah mengejar ini. Mudah-mudahan dengan dukungan dari pemerintah pusat, tentu harapan kami bisa menambah jumlah testing yang ada di wilayah di sekitar Jakarta dan juga bisa membantu meningkatkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Karena memang di sekitar Jakarta itu, Botabek dan sebagainya, seperti yang disampaikan Prof. Pandu, ya memang dia menjadi satu kesatuan dengan Jakarta ya. Jumlah penduduknya bagian besar juga justru bekerja di wilayah DKI Jakarta. Jadi hari-hari memang interaksinya ke Jakarta, keluar masuknya di Jakarta seperti sudah tidak ada bedanya itu dengan Jakarta Botabek begitu. Nah, kebijakan dari pemerintah Jawa Barat, Banten juga disesuaikan sesungguhnya memang dengan Jakarta. Tapi kemampuan meningkatkan fasilitas tentu memang tidak mudah. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa segera membantu. Oke, nah, saya berikan kesempatan juga agar benar-benar masyarakat ini bisa memahami
seperti apa harus menyikapi PSBB transisi ini. Sekali lagi, tentu saja pemerintah provinsi memiliki rencana, tapi sukses tidaknya rencana tersebut sangat bergantung kepada tanggapan dari masyarakat atau perilaku dari masyarakat. Mungkin Pak Pandu dulu saya berikan kesempatan untuk apa yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan masa PSBB transisi ini agar kita tidak salah menyikapinya. Ya, jadi pelonggaran ini kan suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kita sudah mulai melakukan kegiatan sosial ekonomi. Jadi masyarakat mohon pelaku bisnis, pengusaha dan sebagainya yang di wilayah Jakarta ini benar-benar bisa membantu kita bersama supaya kita menekan kasus. Kalau kita berhasil menekan kasus, kita tidak perlu lagi melakukan pengetatan. Jangan sekali lagi mau melakukan pengetatan. Jangan berpikiran seperti itu. Kita harus masuk ke fase transisi kedua. Selama dari bulan Juni, kita belum berhasil masuk transisi kedua. Misalnya nanti ke bioskop ditingkatkan menjadi 50%, kegiatan sudah mulai ditingkatkan lagi, dibuka lebih longgar. Itu hanya bisa dilakukan kalau semua masyarakat membantu untuk bisa menekan kasus. Pemda DKI nggak bisa sendirian. Kapasitasnya sekitar, tadi Pak Wakil Gubernur bilang 20%. 80% itu sumbangan masyarakat, sumbangan pelaku bisnis, sumbangan pelaku ekonomi. Ayo kita bersama-sama mengatasi pandemi ini, mengendalikan supaya kasus penularan di DKI yang menjadi epicenter pandemi di Indonesia ini kita bisa buktikan bahwa kita bisa menekannya. Nanti kita bisa masuk ke fase 3 dan sebagainya. Itu kan bisa kalau kita lakukan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Saya ke Pak Wakil Gubernur. Pesannya juga dari pemerintah provinsi agar masa transisi ini benar-benar sukses dijalankan, Pak. Jadi sekali lagi, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur dan kita semua bahwa kami akan menarik rem kembali ya kalau masyarakat tidak patuh seperti disampaikan tadi Prof. Pandu ya. Ini ada kesempatan yang baik, tolong jangan disia-siakan, dimanfaatkan secara baik, apalagi bagi pengusaha dan pelaku bisnis yang selama ini mengeluh, ya kami beri kesempatan, tapi tolong diikuti dengan pengetatan. Pengetatan yang kami maksud apa? Ya semakin disiplin, 3M-nya, masker, jaga jarak, cuci tangan, semakin disiplin melaksanakan protokol. Kami sudah memberlakukan QR Code ya dengan digital system. Kami sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang dapat membantu. Bahkan di PSBB transisi 14 hari ke depan, kami minta semuanya mengisi buku tamu, mengisi nama, nomor handphone, nomor KTP. Ini bentuk kepatuhan yang kami minta terus ditingkatkan. Dan sekali lagi kami juga terus melakukan operasi justisi, pengawasan, pemantauan, dan pendisiplinan atau penertiban. Tapi sekali lagi semua bergantung pada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta semakin baik, semakin sadar bahwa mari kita manfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak, ya tidak bisa lagi makan di restoran sebagaimana yang kita nikmati selama ini. Kemudian tidak bisa lagi ke tempat-tempat wisata, begitu, ke Ancol dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah kami buka unit baru seperti fitness yang sebelum tidak kami buka, sekalipun dalam jumlah yang sangat terbatas ya. Tempat wisata juga kami buka dalam jumlah yang terbatas yaitu 25%. Ya mari nikmati kesempatan ini dengan cara disiplin dan saling mengingatkan satu sama lain karena memang aparat kami terbatas. Jadi kita semua sekarang ya sudah berlaku sebagai aparat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan bagi seluruh warga Jakarta. Kita jadi aparat untuk saling membantu, saling mengingatkan tentu dengan cara-cara yang sopan, yang baik dan bijak. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat ini bisa mampu ke depan tidak hanya mengurangi tapi bisa memutus rantai penyebaran COVID di wilayah DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Pak Pandu Riono, Wakil Epidemiolog sudah bergabung bersama kami.